Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Kali ini kita akan belajar tentang kisah teladan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang paling awal memeluk agama Islam atau disebut dengan as-sabiqunal awalun, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga khalifah pertama yang dibaiat atau ditunjuk oleh umat Islam. Beliau lahir bersamaan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan keadaan saat itu, di mana kepercayaan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW lebih banyak menarik minat anak-anak muda, orang miskin, kaum marginal, dan para budak. Sulit diterima bahwa Abu Bakar justru termasuk dalam mereka yang memeluk Islam dalam periode awal dan juga berhasil mengajak penduduk Mekah dan kaum Quraisy lainnya mengikutinya atau memeluk Islam. Ada yang tahu kenapa dipanggil Abu Bakar As-Siddiq? Jadi Abu Bakar ini mempunyai nama asli yaitu Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Sebelum masuk Islam, ia bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam, namanya diganti oleh Nabi Muhammad SAW. Tahukah adik-adik sekalian kenapa namanya Abdullah tetapi ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar? Karena dia orang dewasa laki-laki yang pertama kali masuk Islam, maka diberi julukan nama Abu Bakar. Abu Bakar mendapat gelar kehormatan di belakang namanya yaitu As-Siddiq, yang berarti orang yang jujur dan membenarkan Rasulullah SAW. Beliau ini memang dikenal orang yang selalu membenarkan Rasulullah, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar adalah orang yang jujur dan baik hati. Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah SAW yang setia dan mencintai Rasulullah. Begitu setianya dan cintanya kepada Rasulullah, sehingga ia rela mempertaruhkan harta dan nyawa demi membela Rasulullah SAW. Abu Bakar juga menyayangi para sahabat yang lainnya dan rela berkorban demi mereka. Di antaranya dibuktikan dengan kerelaannya memerdekakan Bilal bin Rabah. Waktu itu sahabat Bilal yang berstatus budak masuk Islam. Namun kemudian tuan pemiliknya mengetahui dan menyuruh sahabat Bilal keluar dari Islam. Sahabat Bilal menolak. Akhirnya Bilal disiksa dengan kejam. Mengetahui hal ini, sahabat Abu Bakar rela mengeluarkan hartanya demi membebaskan Bilal dari statusnya sebagai budak. Sejak saat itu, Bilal menjadi orang merdeka. Abu Bakar juga sangat santun dan bijaksana, namun tetap tegas dan teguh memegang prinsip. Para sahabat lainnya mengagumi dan menghormatinya. Posisinya sebagai bangsawan kaya yang mengayomi para sahabat, menjadi penguat sahabat-sahabat lain yang mengalami cercan, gangguan, dan siksaan kaum kafir Makkah. Nah, sahabat-sahabat bermusyawarah untuk memilih pemimpin pengganti Rasulullah SAW yang telah wafat. Proses pemilihan diawali musyawarah pada waktu itu. Sahabat Ansar dan Muhajirin mengemukakan pendapatnya dan merasa paling pantas atau berhak menjadi khalifah. Namun, sahabat Abu Bakar menegahi perbedaan pendapat tersebut saat diangkat. Khalifah Abu Bakar berusia 61 tahun dan keesokan harinya sahabat Abu Bakar naik di mimbar di Masjid Nabawi dan kaum muslimin menyepakati kekhalifahan Abu Bakar. Mereka mempercayai Abu Bakar sebagai pemimpin sepeninggalan Rasulullah SAW karena Abu Bakar termasuk orang yang pertama masuk Islam dan sangat dekat dengan Rasul, dan jujur, adil, arif, dan bijaksana, tegas,
dan berwibawa. Dan setelah Abu Bakar menjadi khalifah, usaha pertama Abu Bakar menjadi khalifah yaitu meredam pemberontakan oleh kaum murtad, memberantas nabi-nabi palsu, dan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Cukup sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.